Ya, apa alasan dan hitung-hitungan politik dari PDI Perjuangan yang hingga kini tetap mempertahankan Hasto Kristianto sebagai sekjennya meski sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan. Sore Reza. Ya, Mas Burhan, jadi kalau menurut Anda kenapa PDIP bersikeras mempertahankan posisi sekjen yaitu Hasto Kristianto sementara yang bersangkutan sudah ditahan oleh KPK? Ya jadi pertama sebenarnya bukan PD Perjuangan tapi Ibu Mega secara langsung ya yang bersikukuh untuk mempertahankan posisi sekjen yang dipegang oleh Mas Hasto. Dan tentu saja ketika keputusan diambil oleh Ibu Mega itu menjadi keputusan partai karena asosiasi yang begitu kuat antara partai dan Ibu Mega. Nah pertanyaannya kenapa? Nah pertama memang kalau kita mengacu pada pengalaman historis, sekjen yang tersangkut kasus korupsi di partai lain itu langsung diganti. Kita ingat misalnya kasus sekjen partai Golkar Idrus Marham, Ya. kemudian sekjen partai Nasdem Joni Plate itu langsung tanpa menunggu waktu terlalu lama pimpinan partai masing-masing melakukan proses pergantian. Tapi dalam kasus PD Perjuangan ini dengan Mas Hasto, sepertinya Ibu Mega itu merasa Mas Hasto sangat penting. Bahkan kasus ini ya itu digunakan oleh Ibu Mega untuk menunda ya kepala daerah PD Perjuangan agar tidak ikut retreat. Jadi Baik, ini kasus yang menurut Ibu Mega sangat penting. Ya, apakah ini ada alasan yang pesan pertama. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Mega dengan mempertahankan posisi Hasto sebagai sekjen? Jadi kira-kira Ibu Mega ingin mengatakan atau ingin memperkuat narasi yang selama ini diambil oleh PD Perjuangan bahwa kasus Mas Hasto ini tidak murni kasus hukum, tapi kasus politik. Jadi itu narasi yang selama ini dipakai oleh Mas Hasto, oleh PD Perjuangan bahwa kriminalisasi hukum yang menjerat dirinya itu karena faktor politik. Dan kalau misalnya diganti, itu seolah-olah Ibu Mega khawatir mempertegas bukti hukum yang menjerat Mas Hasto. Padahal narasi yang dipakai tidak ada kasus hukumnya. Kan kalau kita baca ya, Reza, itu kan argumen mereka bahwa Hasto ini bukan pejabat negara, dan bukan Ya, pakai uang negara ketika dituduh menyuap Wahyu Wahyu komisioner KPU berkaitan dengan kasus Harun Masiku kan. Itu narasi yang coba dibangun dengan mengatakan ini kasus politik, bahkan spesifik menunjuk ada desainer di balik itu gitu ya. Eksplisit Mas Hasto menyebut Pak Jokowi kira-kira begitu. Dan karena kasus politik maka tidak perlu untuk mengganti sekjen baik, partai mereka meskipun tersangkut kasus hukum seperti yang baik, sekarang dihadapi oleh Mas baik. Hasto. Mas Burhan, dengan narasi, ya, dengan narasi kriminalisasi hukum begitu ya, Mas Burhan, ini bagaimana ke depan relasi PDIP dengan pemerintah khususnya akan seperti apa? Sebelum jawab situ, yang kedua, jangan-jangan memang kasus yang membelit Mas Hasto kaitannya dengan Harun Masiku ini punya misteri-misteri yang sangat dalam. Ya, karena kan muncul laporan Tempo beberapa waktu lalu yang mengaitkan Harun Masiku dengan mantan ketua lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan satu keputusan penting yang diambil pada masa Ibu Mega waktu beliau masih menjadi presiden. Nah ini lagi-lagi ini dua tafsir ya. Dan saya sendiri tidak tahu persis alasan yang mendasarinya. Tetapi saya kira dua tafsir itu yang membuat posisi Mas Hasto sekarang masih dipertahankan meskipun terbelit kasus hukum. Dan kalau dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo, karena posisi PD Perjuangan menganggap kasus ini kasus kriminalisasi hukum, seperti yang tertulis dalam instruksi, maka pendekatan yang diambil oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan, adalah pendekatan politik selain pendekatan hukum. Kan berkali-kali itu pesan dikirimkan kepada Pak Prabowo supaya tanda kutip ya tidak memperkeruh suasana, bahkan diharapkan membantu. Nah, ketika misalnya KPK tetap berjalan dengan rel penegakan hukum yang mereka sepakati, ada kekecewaan dari PD Perjuangan dan itu ditelurkan dalam bentuk instruksi yang melarang
kepala daerah dari PD Perjuangan untuk ikut ya retreat atau setidaknya Oke. ditunda. Nah, Oke, ini baik. lagi-lagi pendekatan politik ini yang terlihat. Nah, ini menarik juga karena tadi kan sempat ada visual juga ya, Pramono Anung sudah tiba di Yogyakarta begitu. Tapi soal dirinya akan ikut retret atau tidak belum terkonfirmasi. Anda melihat apakah yang terjadi di Yogyakarta, di Magelang saat ini hanya sekedar konsolidasi atau sebenarnya Ibu Mega sudah membuka diri kadernya untuk ikut retret? Sepertinya ada tarik ulur di belakang layar yang kita nggak punya akses untuk membaca apa yang sebenarnya terjadi. Karena kata-kata yang tertulis dalam instruksi itu kan penundaan, bukan pelarangan. Ya, Nah, dan diharapkan kepala daerah standby untuk mendapatkan instruksi lebih jauh. Dan sekarang banyak kepala daerah dari PD Perjuangan yang berkumpul di DPD PD Perjuangan Jogja untuk menunggu instruksi lebih jauh dari ketua umum. Nah, pertanyaannya, dan bahkan tadi kita lihat mereka pakai baju tentara kan, yang kira-kira menyimbolkan semangat untuk kapan saja ikut siap untuk datang ke Akmil Magelang. Ya. ya, Jadi lagi-lagi ini sepertinya pesan yang ingin dikirimkan adalah kepala daerah menunggu keputusan ketua umum mereka berkaitan dengan negosiasi di belakang layar. Ya. Nah, dan kalau misalnya negosiasi itu berhasil, mereka siap untuk lanjut ke Akmil untuk mengikuti retreat. Ya. Tetapi lagi-lagi saat yang sama ini pesannya berikutnya, mereka ingin memberikan pesan kepada pemerintah pusat bahwa kader PD Perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah ini siap sebenarnya, nggak ada masalah untuk ikut retreat. Gitu ya. Buktinya sudah pakai atribut tentara sebagai peserta retreat seperti yang ada di layar Metro sekarang ini. Ya. Dan itu tentu saja pesan untuk damage control. Kalau misalnya hubungan PD Perjuangan dengan pemerintah pusat memburuk, setidaknya tidak merembes ke bawah. Karena banyak eksekutif toolbox, Reza, yang dimiliki oleh pemerintah pusat berkaitan dengan relasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Termasuk soal anggaran. Jadi kan dana alokasi khusus, umum, pembagian daerah dan seterusnya itu kan banyak berhubungan dengan pemerintah pusat. Dan kalau misalnya kepala daerah dari PD Perjuangan dianggap melakukan pembangkangan, itu kan akan merepotkan Masinton dan kawan-kawan ini. Makanya mereka ingin memberikan pesan kepada Pak Prabowo bahwa mereka siap untuk ikut asalkan urusan di belakang antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo beres. Nah, masalahnya cara pandang seperti itu tetap dianggap sebagai perlawanan karena membuktikan seolah-olah kepala daerah lebih seperti apa ya, Mas Burhan, perkembangannya terkait dengan retret yang saat ini digelar di Magelang. Terima kasih Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.